Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, perkenalkan nama saya Zidni Mubarok, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 4. Kali ini saya hendak mempresentasikan sebuah presentasi yang menjadi kewajiban bagi saya untuk mengikuti ataupun untuk mendapati nilai dari UAS ujian akhir semester pada mata kuliah metode pengajaran Al-Quran dan Hadis dengan tema komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Sahabat literasi, dalam kehidupan, ilmu merupakan sebuah kunci mengendalikan arah tujuan hidup. Dengan ilmu, seorang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terlebih dalam keilmuan Al-Quran dan tafsir, merupakan keilmuan yang selalu meliputi literasi pendidikan, baik jenjang sekolah dasar ataupun bangku perkuliahan. Bahkan tidak sampai situ. Kerap kali juga keilmuan ini dipelajari oleh orang-orang non-muslim untuk penelitian-penelitian baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Keilmuan tafsir secara oral sudah muncul di zaman Nabi Muhammad sendiri selaku manusia yang diberikan amanah oleh Tuhan berupa wahyu untuk menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Namun pada saat itu belum adanya penulisan secara tekstual yang terkompilasi secara narasi yang baik. Pada presentasi kali ini, pembahasan seputar komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis mampu teraplikasikan pada tiap tahapan murid ataupun siswa. Penulisan ataupun hal yang harus digarisbesari bahwa dalam memahami komponen pembelajaran itu memiliki 7 aspek. Yang pertama, tujuan, kemudian metode, kemudian tentang guru, kemudian tentang siswa, materi, alat dan sumber, serta evaluasi. Maka kali ini kita akan kupas beberapa poin dari paparan yang barusan kita ucapkan. Pertama adalah tujuan. Setiap bangku pembelajaran, setiap bangku akademik memiliki visi dan misi untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal. Sehingga seorang guru, sehingga seorang muallim dalam memberikan keilmuan harus dengan jelas apa tujuan keilmuan tersebut diberikan dan apa tujuan dari setiap metode yang digunakan oleh guru kepada sang murid. Begitupun pada keilmuan Al-Quran dan Hadis, tanpa tujuan yang terkompilasikan, maka capaian yang diinginkan akan sulit untuk didapati, sehingga perkembangan ilmu itu sendiri akan turun. Ilmu Al-Quran dan Hadis merupakan suatu keilmuan yang begitu penting dalam memahami ajaran Islam, sebab pijakan, nalar-nalar, poin asas dalam agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sabda Muhammad SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamas ma tamassaktum fiha ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua keilmuan, tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh di atas keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, perlu kita ketahui juga, seorang mu'alim atau seorang guru sebelum memberikan keilmuan kepada seorang murid harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah syarat yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, seorang mu'alim atau seorang guru harus mencintai muridnya sebagaimana ia mencintai anak kandungnya sendiri. Kedua, seorang guru jangan pernah mengharapkan materi, yakni upah, ya, sebagai tujuan utama atas pekerjaannya. Yang ketiga, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu itu bukan untuk kebanggaan dirinya atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendapatkan
ridhonya Allah serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, sabar, berakhlak terpuji, dan memberikan implikasi yang positif. Kemudian yang kelima, guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual seorang muridnya dan takaran daya tangkap anak didiknya. Kenapa? Karena tiap tahapan pada akademisi itu berbeda-beda. Ada orang yang masih kecil, ada orang yang sudah remaja, ada orang yang dewasa. Maka tahapan keilmuan yang diberikan pun berbeda-beda. Kemudian yang keenam, guru harus mengamalkan apa yang diajarkannya, ya. Apa yang diungkapkan serta diberikan diberikan kepada murid berupa ilmu-ilmunya itu harus diamalkan oleh sang guru karena ia akan menjadi idola di mata sang anaknya, ya, ini di mata sang siswanya. Kemudian yang ketujuh, guru harus dapat menanamkan kemauan dalam pribadi anak didiknya sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan dan didasari oleh keilmuan. Nah, teman-teman, dari 7 poin ini tadi, Imam Al-Ghazali juga mengklasifikasikan persyaratan pendidik ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek tabiat, perilaku, aspek minat, perhatian, dan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran sang anak, aspek kecakapan dan keterampilan mengajar, dan aspek ilmiah, sekaligus cinta kepada kebenaran. Persyaratan mendidik menurut Al-Ghazali tersebut bila dikaitkan dengan persyaratan pendidik dalam perspektif pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu persyaratan profesional, persyaratan biologis, persyaratan administratif, persyaratan psikologis, serta persyaratan didaktis dan pedagogis. Begitu urgensitas poin-poin yang tadi kita sebutkan untuk menjadi seorang guru yang intelektual, di mana seorang guru akan menjadi sorotan mata publik seorang santri atau masyarakat setempat. Lalu kuliah mungkin pada video kali ini saya hanya mampu menyampaikan satu poin saja dari urutan-urutan poin dalam pembahasan komponen pembelajaran. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.